Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Triani, NRP 08220454. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Studi Eksperimental Pengaruh pH, Temperatur, dan Kadar Larutan NaCl terhadap laju korosi under insulation pada pipa api 5L berinsulasi mineral wool. Daftar isi terdiri dari latar belakang, studi literatur, permasalahan peneliti, rumusan masalah, batasa masalah, metode penelitian, jadwal penelitian. Latar belakang. Pada 1 April 2023, terjadi ledakan di kilang Dumai akibat kebocoran gas hidrogen dari pipa 6 inch pada unit kompresor 212C2 yang menyebabkan kerusakan bangunan dan melukai pekerja. Dugaan utama penyebabnya adalah korosi under insulation atau CUI, yaitu korosi tersembunyi akibat air yang terperangkap di bawah lapisan isolasi pipa, terutama pada sistem bersuhu menengah di mana air tidak menguap sempurna. Masalah CUI memengaruhi pipa dan peralatannya dilapisi isolasi eksternal, khususnya yang beroperasi secara intermittent atau dalam suhu rentan minus 12 derajat Celcius hingga 175 derajat Celcius untuk baja karbon dan baja paduan rendah, serta 60 derajat Celcius hingga 205 derajat Celcius untuk baja tahan karat austenik dan duplex. Studi literatur, Siwang McDonald 2015 menggunakan metode ANAN, material alloy 600, outputannya CGR, kesimpulan ANAN berhasil memprediksi CGR akibat PBSCC dengan akurasi tinggi. Selanjutnya, LTI pada 2016 menggunakan visual inspection SEM EITEX pada material carbon steel, insulasi keramik fleksibel, dan medianya air laut Teluk Arab. Outputannya laju korosi parah pada 50 tetes per menit. Kesimpulannya, CUI terjadi pada semua spesimen dan meningkat dengan laju tetesan. Ketiga, Cao pada 2019 menggunakan metode perlindungan katodik elektroplating tembaga polarisasi potentiodinamik pada mid steel, insulasi mineral wool, dan medianya NaCl. Outputannya korosi terlihat setelah 360 jam tanpa GP. Kesimpulannya, perlindungan tadi efektif saat kelembapan lebih 25% dan rasio ZNMS lebih besar 1:10. Selanjutnya, Cao pada 2020 metode polarisasi potentiodinamik SEM XRD pada mid steel, insulasi mineral wool, dan media NaCl. Outputannya yaitu laju korosi dan mass loss. Kesimpulan, pH rendah, kelembapan tinggi, dan ion logam mempercepat CUI. Selanjutnya, Wardani pada tahun 2022 menggunakan metode eksperimen insulasi berbasis nanoteknologi. Materialnya yaitu JIS S45C, insulasi nanoteknologi plus aluminium foil berlubang, media NaCl. Outputannya yaitu laju korosi dan penurunan massa. Kesimpulannya, insulasi berbasis nanoteknologi efektif menurunkan laju CUI. Selanjutnya, Hall 2023 menggunakan metode pengujian FCI ECN tanpa insulation pada material AISI 1030 dan STM A106 grade B. Insulasinya mineral wool, medianya air laut sintetik dan NaCl. Outputannya laju korosi dan efisiensi FCI. Kesimpulan, FCI efektif untuk jangka pendek di suhu tinggi namun tidak untuk korosi lokal atau suhu rendah. Permasalahan peneliti sebelumnya. Pada peneliti sebelumnya, banyak yang meneliti tentang korosi di bawah insulasi. Namun, studi yang secara spesifik membahas pengaruh pH, temperatur, dan kadar NaCl pada pipa api 5L berinsulasi mineral wool masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan untuk memahami mekanisme penyebab dan pencegahan CUI secara menyeluruh.
Pendekatan riset meliputi eksperimen laboratorium, simulasi numerik, dan inspeksi non-destruktif. Riset ini penting untuk menjamin keandalan dan keselamatan sistem di industri vital seperti minyak dan gas, petrokimia, dan pembangkit tenaga. Rumusan masalah 1. Bagaimana pengaruh perubahan pH larutan NaCl terhadap laju korosi di bawah insulasi pada pipa api 5L yang diinsulasi dengan mineral wool? 2. Bagaimana pengaruh temperatur ruangan dengan larutan NaCl terhadap laju korosi di bawah insulasi pada pipa api 5L yang diinsulasi dengan mineral wool? 3. Bagaimana pengaruh kadar larutan NaCl terhadap laju korosi di bawah insulasi pada pipa api 5L yang diinsulasi dengan mineral wool? Tujuan penelitian 1. Mengetahui pengaruh perubahan pH larutan NaCl terhadap laju korosi di bawah insulasi pada pipa api 5L yang diinsulasi dengan mineral wool. 2. Mengetahui pengaruh temperatur ruangan dengan larutan NaCl terhadap laju korosi di bawah insulasi pada pipa api 5L yang diinsulasi dengan mineral wool. 3. Mengetahui pengaruh kadar larutan NaCl terhadap laju korosi di bawah insulasi pada pipa api 5L yang diinsulasi dengan mineral wool. Batasan masalah terdiri dari 5 poin. 1. Material yang digunakan hanya baja api 5L. Selanjutnya, insulasi berbahan mineral wool terhadap pipa dianggap telah memenuhi standar. Ketiga, temperatur ruang dianggap konstan. 4. Kadar larutan NaCl dianggap konstan, tidak ada perubahan. 5. pH larutan berubah selama pengujian. Metode penelitian terlihat pada diagram flowchart yang akan digunakan untuk penelitian. Terdiri dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, persiapan alat dan bahan, kalibrasi alat, pengujian korosi, pengolahan data, penyusunan kesimpulan, dan saran. Pertama, identifikasi masalah. Insiden ledakan di kilang Dumai pada 1 April 2023 mengungkap masalah serius cuy akibat suhu operasi rendah yang memicu korosi tersembunyi. Cuy sulit dideteksi dan berisiko tinggi sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami mekanisme penyebab dan pencegahannya. Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan teori dan informasi terkait cuy sebagai acuan penelitian dengan tujuan memahami karakteristik cuy dan merancang sistem insulasi yang sesuai dengan kondisi lingkungan industri. Selanjutnya, pengumpulan data dari literatur dan studi teknis dilakukan untuk memahami mekanisme, faktor, dan metode deteksi cuy. Setelah itu, data spesifik seperti hasil inspeksi dan kondisi operasi dikumpulkan untuk mendukung analisis laju, korosi, dan evaluasi risiko, yang menjadi dasar dalam rumusan metode evaluasi dan mitigasi cuy. Selanjutnya, persiapan alat dan bahan, peralatan mikroskopik, SEM, VI, inspek S50, timbangan digital, termokapel, termometer, pH meter. Untuk bahan, pipa api 5L, mineral wool, NaCl, HCl, NaOH. Selanjutnya, kalibrasi alat. Kalibrasi alat seperti pH meter, timbangan digital, termometer, dan ultrasonic thickness gauge dilakukan untuk memastikan akurasi data selama eksperimen cuy. Kalibrasi pH meter penting karena pH mempengaruhi laju korosi, sedangkan alat lainnya dikalibrasi agar hasil pengukuran massa, suhu, dan ketebalan pipa dapat diandalkan. Pengujian korosi dilakukan untuk mengumpulkan data tentang pengaruh variasi pH 4, 6, 8, dan 10 pada temperatur konstan 30 derajat Celcius terhadap laju korosi pipa baja api 5L. Variasi pH mempresentasikan kondisi lingkungan yang berbeda yang mempengaruhi laju dan mekanisme korosi. Selanjutnya, metode weight loss mengukur langsung kehilangan massa loss setelah perendaman dalam larutan NaCl pada berbagai pH.
Lalu dihitung laju korosinya untuk menilai tingkat kerusakan material secara kuantitatif. Selanjutnya, uji polarisasi potentiodinamik digunakan untuk menentukan parameter elektrokimia seperti E-core dan E-core yang menunjukkan kecenderungan dan tingkat keparahan korosi. Uji ini membantu memahami mekanisme korosi pada permukaan logam di berbagai kondisi pH. Selanjutnya, metode H digunakan menganalisis tahanan dan kapasitansi antarmuka logam larutan serta mengevaluasi efektivitas lapisan pelindung terhadap korosi sehingga memberikan informasi mendalam tentang interaksi elektrokimia yang terjadi. Pengolahan data dari uji Maslow, polarisasi potentiodinamik, dan H dianalisis untuk mengevaluasi pengaruh pH dan suhu terhadap laju korosi pada pipa api 5L berinsulasi mineral wool yang terpapar NaCl. Analisis ini bertujuan menentukan kondisi paling berpengaruh terhadap korosi serta efektivitas perlindungan material. Selanjutnya adalah penyusunan kesimpulan dan saran. Tahap akhir merumuskan kesimpulan tentang pengaruh pH, efektivitas isolasi, kondisi yang mempercepat korosi, serta memberikan saran untuk memperbaiki metode uji dan penelitian lanjutan. Selanjutnya, jadwal pelaksanaan penelitian dilihat pada tabel. Tugas akhir akan dikerjakan selama 9 bulan. Dimulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penulisan laporan secara bertahap. Seluruh kegiatan selesai pada minggu ketiga bulan ketiga dengan progres 100%. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.